Audio Jungle. Audio Jungle. Materi pada kali ini yaitu adalah besaran sampel dan teknik sampling. Teknik pengambilan sampel. Nah, sampel merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling itu sendiri adalah bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Kemudian adapun teknik sampling menurut para ahli, itu ada Margono tahun 2004, dia mengatakan bahwa teknik sampling itu adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Nah, dengan memperhatikan sifat-sifat dengan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Kemudian di dalam sampling ada beberapa tujuan, yaitu pertama, populasi atau jangkauan terlalu luas maupun terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pengambilan data pada suatu populasi. Yang kedua, keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakilkan oleh sampel. Kemudian di dalam sampling juga ada tahapan pengambilan sampel, yaitu yang pertama mendefinisikan populasi yang akan diamati, yang kedua menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, yang ketiga menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, yang keempat melakukan pengambilan sampel. Kemudian ada pun teknik pengambilan sampel, yaitu ada teknik pengambilan sampel diagram, yang mana teknik sampel pengambilan diagram ini teknik pengambilan sampel yang terdapat bermacam-macam tergantung jenis penelitian yang akan dilakukan. Nah, secara garis besar metode pengambilan sampel itu terdiri dari dua kelas besar. Kemudian ada yang namanya probability sample atau random sample, adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Nah, metode ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama pengambilan secara acak atau simple random sampling. Yang kedua, pengambilan sampel secara acak sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga, itu pengambilan secara sampel acak beserta. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area. Yang kelima, itu teknik pengambilan sampel acak bertingkat. Kemudian untuk teknik kedua, itu ada non-probability sampling. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada purpose sampling, yang kedua snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, yang keempat causal sampling, yang kelima teknik sampel jenuh. Kemudian besaran sampel. Nah, besaran sampel ini dalam statistik inferensial, besar sampel sangat menentukan representasi sampel yang diambil dalam menggambarkan populasi penelitian. Kemudian ada rumus penelitian cross sectional. Untuk penelitian survei biasanya rumus yang bisa dipakai menggunakan proporsi binominal atau binominal proportion. Jika besaran n yang diketahui, maka dicari dengan menggunakan rumus berikut ini. Dengan jumlah populasi n yang diketahui, maka penelitian bisa melakukan pengambilan sampel secara acak. Kita dapat melihat pada gambar yang tertera. Nah, ini adalah gambar rumus dari sampel cross sectional. Kemudian ini adalah keterangan. Yang pertama, N itu adalah jumlah sampel minimal yang diperlukan. P itu adalah proporsi anak yang diberi ASI secara eksklusif. Q itu adalah 1 dikurang P atau proporsi anak yang tidak diberikan ASI secara eksklusif.
Dia merupakan limit dari error atau frekuensi absolut jika ditetapkan 0,05 atau Z1 dibagi 2 sama dengan 1,96 atau Z2. Audio Jungle. Kemudian ada pun rumus penelitian case control, yaitu besaran sampel untuk penelitian case control ini adalah bertujuan untuk mencari sampel minimal untuk masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Nah, kadang-kadang penelitian membuat perbandingan antara jumlah sampel kelompok kasus dan kontrol tidak harus 1:1, tetapi juga bisa 1:2 atau 1:3 dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Audio Jungle. Nah, ini merupakan rumus case control, bisa dilihat di rumusnya. Kemudian ada juga rumus penelitian cohort, itu pada penelitian cohort yang dicari adalah jumlah minimal untuk kelompok exposure dan non-exposure atau kelompok terpapar dan tidak terpapar. Nah, ini merupakan rumus sampel case control dan cohort 2. Sekian dari saya, terima kasih.